Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Saya bersyukur hari ini saya bisa sharing lagi buat setiap kita. Nah saudara, saya akan melanjutkan apa yang hari kemarin sudah saya sharing buat setiap kita saudara, tentang tabut Allah. Nah saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 di sana dituliskan ketika orang Filistin mengembalikan tabut Allah itu, ada cerita yang sangat luar biasa di situ saudara, ketika bangsa Filistin mereka menaikkan tabut Allah itu ke atas kereta yang dikendarai oleh keledai, bukan manusia. Dan para orang-orang pintar yang ada di orang Filistin pada saat itu, mereka mengatakan kepada raja-raja orang Filistin bahwa coba lihat apakah keledai itu akan membawa tabut Allah ini pergi ke daerah orang Israel atau pergi ke tempat lain. Kalau dia dibawa ke daerah orang Israel, berarti benar bahwa tabut Allah yang membuat mereka kena celaka. Dan memang benar, tabut Allah berjalan ke arah Bet-Semes yang adalah daerah Israel. Sehingga orang Filistin akhirnya mengetahui dengan jelas bahwa yang membuat mereka kena malapetaka adalah karena tabut Allah yang ada di tempat mereka, di tanah mereka, dan mereka tidak menghargai kehadiran tabut Allah itu. Namun saudara, dalam pasal ini juga diterangkan, ditulis, setelah orang Bet-Semes mempersembahkan korban di hadapan Allah, ucapan syukur mereka karena tabut Allah sudah kembali ke orang Israel, ada beberapa orang di antara mereka yang kedapatan tidak menghormati dari kekudusan tabut Allah itu. Nah saudara, ini pelajaran penting buat setiap kita, bahwa kita harus menghargai dan menghormati kekudusan dari tabut Allah yang ada di dalam hidup kita. Ketika mereka baru saja selesai memberikan korban persembahan, mereka baru saja selesai mendirikan mezbah di situ, ada saja orang-orang yang dari barisan mereka sendiri yang ternyata tidak menghormati atau tidak menghargai kekudusan dari tabut Allah ini. Nah saudara, saya ingin memperingatkan setiap kita, menasihati setiap kita, mari kita menghargai kekudusan Tuhan. Nah saudara, tubuh kita adalah bait Allah, dan tabut Allah itu ada di dalam tubuh kita. Nah saya ingin mengingatkan setiap kita, mari kita menghargai kekudusan tabut Allah yang ada di dalam tubuh kita ini. Mari kita menghargai kekudusan tabut Allah yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita. Dengan apa kita menjaganya? Dengan menjaga kehidupan kita terus berjalan dalam kekudusan. Kalau saudara tanya saya, loh manusia ini masih bisa bikin dosa Pak, manusia ini masih bisa jatuh dalam dosa. Betul, manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi manusia yang mengenal Allahnya, setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak akan tinggal di dalam dosa. Mereka akan bangkit kembali, mereka akan meninggalkan dosa mereka, sehingga mereka bisa menghargai kembali kekudusan dari tabut perjanjian, tabut Allah yang ada di dalam diri mereka. Nah hari ini saudara, kalau mungkin kehidupan kita hari ini masih jatuh bangun dalam dosa yang sama, nah izinkan saya sebagai hamba Allah memberitahukan buat setiap kita, mari lepaskan diri kita, karena sesungguhnya di dalam hidup kita, di dalam diri kita ada tabut Allah, ada kemampuan ilahi yang Tuhan berikan untuk kita bisa menang terhadap setiap dosa, untuk kita bisa menang terhadap setiap godaan. Saudara, saya berdoa buat setiap kita supaya di hari-hari ini Tuhan memberikan kita hati yang baru. Saudara tahu, hati manusia ini licik, saudara. Hati saya dan hati saudara, setiap kita ini licik. Hari ini kita bisa percaya Tuhan, pagi kita bisa menyembah Tuhan, sore kita bisa meragukan Tuhan, malam kita mungkin bisa menista Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang tinggal di dalam diri kita, itu selalu memberikan kita teguran. Dia selalu membuat kita tidak nyaman ada di dalam dosa. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah, saya ingin kasih tahu setiap kita, mari tinggalkan dosa kita, hargai kekudusan dari bait Allah yang di dalamnya tinggal tabut perjanjian Allah ini. Tubuh kita yang adalah bait Allah. Mari hargai kekudusan yang ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita kudus bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi kita kudus karena ada darah Yesus yang tercurah buat kita. Kita kudus karena ada Yesus yang tinggal di dalam kita. Mari hargai itu dengan terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah.